bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Astweting adalah manajemen yang berhubungan dengan kegiatan mengarahkan semua karyawan agar bekerja sama secara efektif dan efisien. Astweting dalam manajemen merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai tingkat terbawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan. Menurut George R. Terry 1986 mengemukakan bahwa Astweting merupakan usaha penggerakan anggota-anggota kelompok hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai perusahaan. Dari pengertian tersebut, Astweting merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan permotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan bertanggung jawab. B. Fungsi dan peranan pengarahan dalam organisasi. Pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatan alat-alat bagaimanapun canggihnya baru dapat dilakukan jika karyawan ikut berperan aktif dalam melaksanakannya. Fungsi pengarahan ini ibarat kunci starter kendaraan. Artinya, kendaraan tersebut baru bisa dinyalakan apabila kunci starter telah melaksanakan fungsinya. Demikian juga dalam proses manajemen. Baru bisa terlaksana setelah fungsi pengarahan diterapkan. Pengarahan tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan. Dengan melalui berbagai pengarahan agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan pengarahan yang baik dari para atasan, dan tujuan visi misi yang jelas dari suatu manajer perusahaan dapat menimbulkan efek positif untuk perusahaan itu sendiri. Antara lain, teamwork yang baik dan dapat memunculkan decision maker yang bagus. Karena decision maker dan teamwork dalam suatu perusahaan adalah kunci kesuksesan suatu perusahaan untuk mencapai goal atau tujuan perusahaan seefektif dan seefisien mungkin. Beberapa elemen pengarahan dalam manajemen. Yang pertama, koordinasi. Koordinasi adalah proses penyelarasan dan pengaturan agar semua elemen dapat bekerja sama dengan baik. Contohnya koordinasi antara kepala divisi dengan anggota divisinya. Yang kedua, motivasi. Motivasi adalah faktor yang mendorong individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi juga dapat berupa motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang tanpa ada paksaan dari pihak luar. Dan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang timbul karena ada pengaruh dari pihak luar. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi dalam pengarahan adalah proses penyampaian pesan dari atasan kepada bawahan untuk memberi arah, visi, tujuan, dan panduan yang jelas dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan berkomunikasi menjadi penting bagi para pemimpin yang ingin mencapai kesuksesan dalam pengarahan. Keempat, memberi perintah. Di dalam pengarahan, seorang atasan tidak dapat seenaknya memberi perintah, tetapi harus memperhatikan langkah-langkah dan resiko
dari setiap putusan yang diambil. Karena setiap putusan yang diambil akan memberi pengaruh bagi perusahaannya. C. Tujuan actuating atau pengarahan. Actuating atau pengarahan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam merealisasikan rencana dan tujuan sebuah organisasi atau perusahaan. Adapun tujuan dari pengarahan adalah 1. Untuk menggerakkan semua anggota kelompok atau organisasi agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua adalah memastikan bahwa kondisi perusahaan dapat mengalami perubahan. Dan yang ketiga adalah agar para anggota organisasi siap melakukan perubahan dalam menghadapinya. Faktor yang diperlukan dalam actuating. A. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, mempengaruhi pikiran atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. B. Sikap dan moral atau attitude dan moral. Sikap ialah suatu cara memandang hidup, cara berpikir, berperasaan, dan bertindak. Sikap ada dua, yaitu sikap feudal atau feudal attitude dan sikap kediktatoran atau dictatorial attitude. C. Komunikasi. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi bertujuan untuk mempermudah, mengkoordinasikan orang-orang yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. D. Perangsang atau insentif ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang bertindak. E. Supervisi atau pengawasan. Pengawasan sebagai manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pemimpin di tingkat manapun. Pengawasan memiliki arti adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, kesalahan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas. Komunikasi dalam pengarahan. 1. Komunikasi yang efektif memungkinkan manajer untuk membangun koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga proses pembimbingan dan penyeliaan para karyawan dapat terlaksana dengan baik. 2. Selain itu, komunikasi juga memainkan peran dalam proses pengarahan, di mana manajer menggunakan komunikasi sebagai fungsi persuasi untuk memastikan koordinasi dan integrasi yang efektif. 3. Dalam konteks pengarahan, komunikasi juga sangat menentukan keberhasilan seorang manajer dalam mencapai tujuan perusahaan. Komunikasi yang efektif memungkinkan manajer untuk memimpin dengan baik dan memastikan bahwa arah dan tujuan perusahaan dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh anggota organisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi memainkan peran krusial dalam pengarahan laporan dan manajemen, membantu dalam memastikan koordinasi, integrasi, dan pemahaman tujuan perusahaan secara efektif. Kesimpulan, actuating adalah suatu usaha menggerakkan seluruh orang yang terkait dalam suatu organisasi untuk secara bersama-sama melaksanakan program kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing dengan cara yang terbaik dan benar. Fungsi dan peranan actuating yakni pertama melakukan pengarahan, bimbingan, dan komunikasi. Kedua, upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan permotivasian. Pengaplikasian actuating dalam organisasi adalah pengarahan dan permotivasian seluruh personil pada setiap kegiatan organisasi di wilayah kerjanya untuk selalu dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Fungsi actuating lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Perencanaan dan pengorganisasian yang kurang baik bila tidak diikuti dengan penggerakan seluruh potensi sumber daya manusia dan non-manusia pada pelaksanaan tugas.
Fungsi penggarakan dan pelaksanaan actuating merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerjasama di antara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan fungsi actuating adalah 1. Menciptakan kerjasama yang lebih efisien. 2. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. 3. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. 4. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 5. Membuat organisasi berkembang secara dinamis. Prinsip-prinsip dalam penggerakan suatu organisasi yaitu 1. Efisien, 2. Komunikasi, 3. Jawaban terhadap pertanyaan,